Pemirsa, kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia menjadi cermin buruk transportasi bus pariwisata. Penyebab kecelakaan bus selama ini polanya juga selalu sama, yakni remblong atau masalah teknis pada bus pariwisata. Lalu kenapa kecelakaan pada bus pariwisata terus saja berulang? Kita akan membahasnya bersama Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, kemudian bergabung juga Komisioner Kompolnas Puji Hartono dan Kurnia Lesani Adnan, Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda yang nanti akan segera bergabung. Saya ke Kompolnas terlebih dahulu, Pak Puji. Dari data pengamatan maupun juga fakta yang ditemukan di lapangan, apa yang ditemukan oleh Kompolnas sejauh ini? Ya, selamat malam. Sementara kalau kita melihat di lapangan, yang kita dapat yaitu di TKP tidak adanya tanda-tanda pengereman. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang kita lihat di bangkai bus yang sudah porak-poranda bagian sebelah kiri, ya, itu kita lihat adanya beberapa las-lasan yang tidak sempurna, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kami juga dapatkan di informasi supir yang mengakui bahwa remnya blong dan sudah ada upaya sebelumnya yaitu untuk diperbaiki. Nah, namun setelah dicek kondisi itu tidak masalah. Sehingga pada saat akan parkir di tempat parkir, kemudian dia jalan, nah itu masih oke. Tapi begitu kurang lebih 10 menit kemudian, nah, itu menimbulkan suatu masalah berkaitan dengan rem. Nah, itu yang kita dapat di lokasi, bahkan juga saya dapat informasi dari supir. Itu informasi yang awal yang kita dapat di lokasi, Pak. Oke, jadi untuk kesimpulan sementara bahwa Kompolnas melihat memang benar terjadi permasalahan di bagian remnya begitu ya? Iya, betul. Kaitan dengan itu sebagai pengemudi juga, ya, pada saat itu sudah melakukan komunikasi, ya, dengan pihak PO. Itu yang saya dapat. Nah, Kompolnas sebagai pengawas eksternalnya Polri tentunya memberikan semacam asistensi agar Polri dalam melakukan penyidikan nantinya itu betul-betul objektif, betul-betul dia menggali secara keseluruhan, secara komprehensif dan lebih fokus, terutama pada saat apabila memang itu ada kaitannya dengan pihak pengusaha PO Bus, nah itu perlu didalami, ya. Nah itu yang kami dari Kompolnas supaya hasil daripada nantinya penyidikan itu memenuhi rasa keadilan. Oke, itu adalah temuan dari Kompolnas. Bagaimana dengan KNKT dan apa yang diterima laporannya oleh Kemenhub, Dirjen Perhubungan Darat begitu ya. Saya kemudian ke Pak Hendro. Pak Hendro, jadi apa laporan yang diterima sejauh ini dari hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT? Terima kasih Mbak Vera. Yang pertama saya turut berduka cita dan prihatin atas kejadian kecelakaan ini dan ini menjadi trigger bagi kami untuk bagaimana kita bersama-sama membenahi transportasi di Indonesia. Jadi saya memberikan gambaran bahwa betul apa yang disampaikan tadi Pak Puji dari Kompolnas bahwa itu karena masalah rem. Kenapa itu terjadi? Karena hasil data yang kami terima yang bahwa bus ini tidak melakukan uji kir itu sejak bulan Desember. Jadi uji kir sudah mati bulan Desember sampai bulan Maret.
ini tidak melakukan, maka kontrol terhadap mekanik di kendaraan itu tidak kontrol dengan baik. Bahwa kendaraan ini itu juga ada perubahan rancang bangun. Perubahan rancang bangun ini di bulan Januari dan selesai bulan Maret itu rancang bangun. Dari 2 kasus ini ada pasal yang disangkakan, ya, pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu apabila tidak melakukan KIR itu satu adalah peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional. Kalau pelanggaran di rancang bangun itu pidana 1 tahun dan denda 24 juta. Nah, ini akan saya terapkan untuk yang pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang pidana 1 tahun. Saya akan mencari siapa aktor terhadap perubahan rancang bangun ini, nanti akan kami laporkan kepada Polres di mana lokusnya berada. Ini harus ada tindakan hukum karena ada pasal yang mengatur itu. Maka Pak Hendro, tapi dapat menyebabkan kecelakaan ini. Ya. Yang kedua, bahwa hasil temuan kami, bis ini selama 2 tahun, dari tahun 2022 sampai 2024, itu sudah 5 kali berpindah PO. Mulai dari Bengkulu sampai terakhir ada di Wonogiri. Sudah 5 kali perpindahan ini juga menjadi perhatian bagi kami. Kami akan merancang suatu aturan tentang jual beli bis, bagaimana bisa kami kontrol untuk bisa tahu tentang fungsi teknis kendaraan yang akan dijual belikan. Ini yang akan kami dalami, dan berkaitan dengan uji KIR juga, karena uji KIR itu ada di pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota. Kalau semua aturan itu sudah ada, tinggal kami akan mengecek kembali tentang sistem database yang ada di masing-masing penguji KIR. Itu penting karena bisa mengkontrol kendaraan-kendaraan yang sudah habis waktu uji. Ini juga, Pak Hendro, saya ingin mendalami soal modifikasi dengan uji KIR. Apakah ketika uji KIR dilakukan, terakhir kan data yang kami terima bahwa uji KIR itu terakhir pada Juni 2023. Apakah ketika uji KIR terakhir itu sebetulnya dalam kondisi yang sudah dimodifikasi ataukah belum? Tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Penyelidikan kecelakaan bus Putra Fajar berlanjut dengan permintaan keterangan seorang mekanik bernama Yadi. Yadi mengakui dengan singkat bahwa pihaknya diminta membantu memperbaiki rem bus Putra Fajar di kawasan Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, diceknya waktu Tangkuban Perahu memang mobil sudah ada keluhan. Jadi keluhannya minta di setel rem aja, udah. Di setel rem aja. Keterangan mekanik Yadi itu senada dengan penjelasan sopir bus Putra Fajar ketika dikonfirmasi pada hari Minggu. Sadira yang saat itu dalam perawatan mengatakan, usai rem disetel ulang, sopir memberanikan meneruskan perjalanan. Tapi Sadira mengakui kondisi rem kembali bermasalah ketika berada di perempatan Ciater. Saat itu saya sudah perbaiki, dari atas juga sudah setel rem gitu. Sudah perbaiki, sudah semua, saya sampai manggil montir, ya kan. Udah dicek, yang montir aman, ya saya lanjutkan gitu. Benar. Tiap minggu pun saya kemarin, bukannya saya tidak tahu situasi jalan, ya kan. Cuma ya berhubung emang pada saat itu rem hilang angin, nah itulah saya sudah
mulai nyari penyelamat gitu kan. Bus Putra Fajar diduga sudah tidak laik sebagai bus pariwisata, dilihat dari usianya yang disebut-sebut lebih dari 15 tahun. Izin bus ini juga diduga sudah kedaluarsa sejak Desember 2023. Selain itu, bus diduga mengalami perombakan dari dek biasa menjadi dek tinggi, di mana perubahan fisik bus sedang menjadi perhatian KNKT. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Ini kendaraan tahun 2006. Ganti sasis atau gimana Pak? Ya, ini sudah melaksanakan uji kir, tetapi batas waktu ujinya sudah lewat. Ya, batas uji ini tanggal 6 Desember 2023. Sudah habis? Ya, sudah habis masa berlakunya. Namun pihak sekolah mengaku tidak mengetahui segudang masalah bus Putra Fajar. Sekolah menyebut mereka telah 2 kali menggunakan jasa bus yang sama. Ini kita pakai Will-in ini yang kedua kali ya. Karena yang pertama memang pelayanannya cukup memuaskan gitu ya, makanya kita pakai gunakan kembali. Yang di pertama itu baik-baik saja, bahkan kita dari pihak sekolah berpesan kepada pihak travel mengatakan tolong berikan pelayanan ketika kita melaksanakan kegiatan di tahun yang kemarin, karena itu sudah cukup memuaskan untuk pelayanan anak-anak, merasa itu saya minta itu. Acara perpisahan siswa-siswi SMK Lingga Kencana di Kota Bandung berubah menjadi musibah ketika satu rombongan mereka mengalami kecelakaan maut di Ciater Subang. 9 siswa dan 1 orang guru meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka berat. Tim Liputan Metro TV. Kita akan lanjutkan diskusi dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda. Selamat malam Pak Sani. Malam Mbak Vera. Terima kasih sudah hadir di studio. Pak Siap. Sani, yang jadi pertanyaan saat ini adalah banyak yang penasaran sebetulnya siapa sih pemilik dari PO bus Trans Putra Fajar ini? Ya, jadi sampai hari ini kami belum bisa ketemu ya sama siapa pemilik Trans Fajar ini. Jadi saya coba deteksi di lapangan, ya ini pemain memang pemilik bus 1-2 kayak gitulah. Hanya 1-2 bus? Ya, 1-2 bus. Jadi bukan pemilik perusahaan PO bus yang besar gitu ya? Jadi kalau kita bicara pemilik PO besar itu kan konotasinya jadi berbeda nih Vera. Artinya kalau dia pengusaha bus, dia punya PT yang jelas, dia punya izin tercatat di Kementerian Perhubungan, kendaraannya juga jelas, spesifikasi dan segala macamnya sesuai regulasi. Nah, jadi memang kalau melihat ini fakta yang dilihatkan dan bisa kita lihat bersama harusnya menjadi sikap ke depan pemerintah mau apa. Karena yang seperti ini banyak sekali. Nah, saya paham pemerintah sendiri cukup pusing dengan mengakomodir, bukan mengakomodir, untuk menyikapi hal yang begini. Nah, tentu yang di beberapa kesempatan lalu saya bilang, ini harus diselesaikan bersama. Bukan hanya satu institusi yang ditumpukan ke Kementerian Perhubungan saja dianggap perhubungan yang punya tanggung jawab, tapi semua stakeholders yang terkait itu harus terlibat di sini. Pertanyaan sederhana saya, artinya bahwa PO bus ini tidak terdaftar? Tidak. Jelas ini ilegal? Nama PO di dinding busnya kan jelas, Trans Fajar. STNK-nya kalau kita cek di plat nomornya jelas PT Jaya Guna HG. Itu saja udah nggak jelas. Jadi antara ya akte kelahiran sama bukan KTP kepemilikan ya. busnya. Ya, ini udah nggak jelas. Nah, jadi tadi siang saya dikonfirmasi oleh Jaya Guna HG. Udah ditemui oleh bukan utusan, tim dari Pak Dirjen, perintah langsung untuk ke Wonogiri, ketemu, telepon saya. Jadi udah menyampaikan seperti apa yang sebenarnya. Jadi dari Jaya Guna itu sudah dilepas lagi ke tidak langsung ke Trans Fajar ini, tapi ada lagi ke pihak dan pihak-pihak. Jadi ini udah turun-temurunnya, sepertinya udah banyak. Ini perlu kita luruskan, jadi bus Putra Fajar ya, bukan Trans Fajar, karena sudah diterangkan ya, bahwa itu bukan Trans Putra Fajar, tapi Putra Fajar. Oke, jadi memang banyak
dilihat oleh Organda dan ini menjadi concern juga begitu ya. Betul. Banyak pemain-pemain kecil yang ini hanya menggunakan 1-2 bus saja tapi bisa melakukan pembukaan jasa pariwisata seperti itu. Dan bagaimana kemudian uji KIR yang dilakukan? Nah ini kan kalau kita lihat datanya uji KIR dilakukan tahun 2023, Juni 2023. 2023 Juni dia KIR, Desember 2023 habis. Secara prosedural, seperti apa sebetulnya uji KIR itu ketika PO-nya ini bukanlah PO yang terdaftar? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat proses KIR, STNK-nya hidup, dia bawa ke bus atau kendaraan ke tempat uji KIR, di kendaraannya dengan kondisi semua baik, jalan, itu dia bisa KIR. Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa dia nggak KIR? Ini bukan hanya Tapi setidaknya tahun lalu sudah dilakukan. Ya, tahun lalu ini kalau saya asumsikan ya, saya lihat, saya pelajari, ini tahun lalu ini waktu KIR itu masih di Wonogiri mobil ini. Belum dimodifikasi. Belum keluar dari Wonogiri dan belum dilakukan perubahan, bukan modifikasi itu, berubah mobil itu. Nah, jadi speknya masih jelas. Nah, kan Kementerian Perhubungan bisa ngecek tuh di Blue, di KIR Wonogiri kan ada capture foto kondisi pada saat dia KIR. Kita tanyakan ke Pak Hendro ya. Pak Hendro, jadi ketika uji KIR tahun 2023, Juni 2023 itu apakah kondisi bus ini sudah mengalami perubahan high deck ataukah belum? Jadi saya sampaikan Mbak, itu KIR itu matinya tanggal 6 Desember 2023. Ya. Dan perubahan rancang bangun itu terjadi pada bulan Januari 2024. Waktu itu di PO Trans Putra Fajar. Jadi ketika terjadi perubahan rancang bangun itu KIR-nya sudah mati. Itu yang terjadi. Jadi bis ini perpindahannya cepat sekali yang saya sampaikan tadi 2022 sampai 2024 itu 5 kali perpindahan. Dan terakhir bis ini sebenarnya izinnya itu AKDP. Izinnya AKDP yang dikeluarkan oleh Dishub Provinsi Jawa Tengah dengan rutenya adalah Solo, Sukoharjo, Pratsimantoro. Itu. Ini bis ini masih hidup izinnya. Jadi izinnya itu 26 Juni 2023 sampai 7 Juni 2024, tapi AKDP. Bukan pariwisata. Nah, ini yang perlu saya dalami karena perubahan-perubahan kepemilikan itu cepat sekali gitu di bis ini. Ini akan terus kami dalami sampai ketemu siapa orang yang ada di balik kendaraan ini. Itu saya sudah koordinasi sama Korlantas untuk kita pidanakan. Yang satu pidanakan pemilik yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua kita pidanakan juga tentang pelanggaran pasal 277 tentang perubahan rancang bangun, karena itu ada pidananya 1 tahun dan denda 24 juta. Itu yang akan kami coba dalami. Jadi semuanya harus selesai gitu, dan bertanggung jawab. Oke, saya ke Kompolnas, Pak Puji. Jadi siapa sih yang harusnya mengawasi? Apakah memang hanya Kemenhub saja terkait dengan bus-bus nakal ini? Ternyata ini adalah PO bus yang hanya memiliki 1-2 saja begitu, bahkan tidak terdaftar. Ya, kalau kita katakan siapa yang mesti bertanggung jawab, ya semua bertanggung jawab, dan siapa yang untuk mengawasi, semua juga mengawasi. Tapi dari sisi bagaimana untuk bisa dia bertanggung jawab dan kemudian bisa mengantisipasi supaya tidak timbul terjadi hal yang negatif, dalam hal ini kecelakaan, ya. Yang pertama adalah memang pemilik sendiri perusahaan, ya. Saya pernah pada saat jadi dirjen itu ada perusahaan yang dia memiliki tempat, ya, memiliki peralatan yang dia bisa untuk ram cek, mengenakan cek fisik, ya, seolah dia melakukan KIR sendiri. Itu bagus, ya. Dan ini sebetulnya kalau bagi yang perusahaan besar dan punya tanggung jawab untuk keselamatan, itu bisa. Setelah itu baru dilaksanakan KIR, ya,
yang sesuai dengan peraturan, yaitu kalau provinsi di sub provinsi, di daerah kabupaten, di sub kabupaten. Nah, saya setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, di mana pengawasan berkaitan dengan masalah itu ada di provinsi karena itu berkaitan dengan masalah pengeluarannya, kirnya adalah provinsi di subnya. Nah, memang Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan itu tidak bisa secara langsung. Inilah yang menjadi juga PR ke depan ya Pak Dirjen, putus ya karena adanya otonomi daerah itu. Jadi Kementerian Perhubungan ya dalam hal ini mengeluarkan satu regulasi, aturan teknis segala macam. Nah, berkaitan dengan eksekusi, berkaitan dengan pelanggaran segala macam itu ada di pihak Disub. Nah, ini juga menjadi PR ke depan. Nah, polisi sendiri, kami dari Kompolnas ya di awal tadi sudah menyampaikan, jangan ragu-ragu ya apabila tadi ya ada hal yang kemudian supir itu betul-betul melanggar ya berkaitan dengan masalah tidak bisa mengendalikan, kemudian remnya blong ya, dia sudah tahu tapi dia memaksakan, walaupun tadi ya secara jujur dia sudah meminta pergantian bus yang lebih bagus. Nah itu. Nah kemudian dengan pihak perusahaan artinya jangan menjadikan supir itu hanya sebagai tumbal begitu ya Pak Puji? Pak Sani, ya. Pak Sani itu guru saya waktu saya jadi dirjen ya. Jadi artinya bahwa pihak PO memang harus bisa ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Kenapa sampai dia tidak melakukan proses perizinan yang benar, kemudian sampai dia tidak melakukan KIR dan tidak sampai katakanlah bertanggung jawab. Nah, didasari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, nah itulah yang akan kita kawal ya polisi. Karena kami kan di Kompolnas sebagai tugas pokoknya adalah sebagai pengawas eksternalnya Polri. Nah, ranah itulah. Tapi dari sisi lain, saya pikir ada hal yang juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Polri, hal ini Dirlantas yang tadi saya ketemu, kemudian Kasat Lantas. Ayo kita sinergi, tanggung jawab semua itu masing-masing seperti arahannya Pak Dirjen tadi. Tidak bisa kemudian kita ego sektoral lagi. Ini momen yang harus kita jadikan momentum ya. Semua harus berubah, semua harus bisa bertanggung jawab ya untuk melakukan perubahan ya. Transportasi nasional itu bermartabat. Dari situ. Itu kira-kira Mbak. Oke, jadi poinnya Pak Puji bahwa jangan berhenti sampai pada supirnya saja yang jadi tumbal, jadi tersangka, kemudian selesai, tapi PO-nya tidak ditelusuri begitu ya? Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Sani. Pak Sani, sebetulnya dalam kondisi bus yang seperti apa sih yang harusnya dilakukan perubahan sampai dengan high deck seperti ini? Jadi kalau kita bicara sebuah bus, bus itu pada saat kita beli dalam keadaan sasis kita kirim ke karoseri, karoseri itu membangun bodi dengan superstructure dan semua elemen yang dilekatkan. Dan di situ lahirlah namanya SKRB SRUT dan dari SKRB, nah rancang bangun. Nah dari situ kita registrasikan itu ke KIR. Nah jadi sebenarnya kalau bicara kapan harus dilakukan modifikasi, kalau saya dari sisi teknik dan yang baru kurang lebih 30-an tahun berkecimpung di industri ini, itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena sangat rentan saat kita merubah superstructure, apalagi itu yang namanya meninggikan, karena banyak gaya yang timbul dari situ, efek itu. Nah, jadi kalau yang biasanya kami lakukan itu adalah biasa ganti model lampu, upgrade ya, update model lampu, cat, painting, kaca dan segala macam interior kita upgrade, kita rapikan. Jadi kalau sampai merubah structure itu sama sudah seperti bikin baru, Mbak. Jadi ini yang harus menjadi concern. Ya kembali lagi masih banyak yang memiliki bus itu berdasarkan dia lihat bagusnya. Dia nggak peduli dalamnya apa, tapi dilihat enak dilihat bagus. Nah, begitu ini juga customer. Juga penting. Iya, dari sisi masyarakatnya bagaimana kemudian untuk bisa mengenali mana sih sebetulnya bus yang layak untuk dijalani atau yang tidak begitu? Gini,
Kalau masyarakat awam secara apa namanya looks like dia tidak bisa bedakan. Makanya minimal masyarakat tuh sudah mengerti bagaimana mengecek kendaraan atau angkutan moda transportasi yang harus digunakan. Yang Pak Dirjen sudah siapkan, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat sudah siapkan, itu namanya Spionam, ada juga aplikasi Mitra Darat. Di situ kan terregistrasi. Apabila tidak terregistrasi berarti kan something. Jadi kalau secara body utuh, orang awam tidak bisa membedakan. Nah kalau kami karena memang sudah Bidangnya. air matanya Oli, bisa kita lihat. Ini ada perubahan gitu. Oke. Baik. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama dan momentum untuk perbaikan gitu ya. Jangan sampai kecelakaan bus dengan alasan rem blong kemudian menihilkan penyebab di belakangnya yaitu PO bus nakal itu tadi. Dan kita nantikan agar disanksi tegas oleh aparat penegak hukum. Terima kasih Pak Sandi, kemudian Pak Puji dan Pak Hendro atas diskusinya malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.